latih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu diucapkan itu bukan sekedar ingin dilafadzkan, bukan sekedar diperbanyak. Tapi dari banyak itu bagaimana, berapa bagian itu yang meresap ke dalam jiwa. Diharapkan begitu 33 kali, maknanya meresap ke jiwa, paham, subhanallah. Jadi karakter. Di setiap Anda hidup, matanya subhanallah, lisannya subhanallah, tangannya subhanallah. Pertanyaannya, bagaimana mengukur makna subhanallah itu mengalir dalam setiap titian aktivitas kita. Nah, pertanyaan terbesarnya, apa itu subhanallah? Kita mulai dengan bacaan yang pertama, subhanallah. Ingat teman-teman sekalian, saat kita memulai bahasan ini, kita telah rahmukallah menempatkan kalimat ini pada ruang yang disebut dengan zikir. Bukan talaffuz, bukan sekedar bacaan. Ingat, amalan ini kita buka dengan nama zikir. Pasca salat zikir, Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullaha, segeralah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir-zikir itu adalah turunan pembahasan kita yang sekarang ini, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, dibacakan masing-masing 33 kali. Kalimat ini bukan sekedar kalimat biasa yang dilafadzkan, tapi kalimat saat dilafadzkan dalam konteks zikir. Apa itu zikir? Ingat, di awal pernah saya sampaikan, zikir itu adalah segala hal yang mengingatkan kita dengan Allah. Jadi begitu Anda bacakan kalimat ini, bukan sekedar dibaca, tapi kalimat ini mesti mengingatkan Anda dengan Allah. Makanya dibacakan 33 kali, dilatih. Kalau orang dibacakan sekali, Anda baca sekali belum ingat, subhanallah belum ingat, wajar. 2 kali belum ingat, wajar. Tapi kalau 33 kali masih belum ingat juga, apa tandanya? Ada yang tidak tepat. Saya ngajar Anda pada topik yang sama, sekali belum paham, wajar. 2 kali belum paham, wajar. 33 kali belum paham juga, pensiun saya ngajar di sini. Ya, habis waktu terbuang. Nah, jadi 33 kali ini bukan sekedar dibacakan, baca, bukan. Tapi untuk menanamkan makna dalam bacaan ini, mengalir dalam jiwa kita. Kalau sudah tertanam, maka menjadi petunjuk kehidupan. Kalau di luar ini apa yang disebut dengan doktrin, sampaikan. Tapi dalam agama bukan itu. Dalam agama itu ketika sudah terbiasa jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter jadi sikap. Kalau sudah biasa dilatih sehari 33 kali, bahkan bukan 33 kali sehari, kali 5. Kali 5, 33 kali 5 berapa? Cepat, 165. Anda bayangkan. Ya 165 kali dilatih dalam sehari. 165 jadi menara gitu kan. Sebesar Matupang. Ya. Baik, latih. Subhanallah. Itu diucapkan itu bukan sekedar ingin dilafadzkan, bukan sekedar diperbanyak. Tapi dari banyak itu bagaimana, berapa bagian itu yang meresap ke dalam jiwa. Diharapkan begitu 33 kali, maknanya meresap ke jiwa, paham, subhanallah. Jadi karakter. Di setiap Anda hidup, matanya subhanallah, lisannya subhanallah, tangannya subhanallah. Pertanyaannya, bagaimana mengukur makna subhanallah itu mengalir dalam setiap titian aktivitas kita. Nah, pertanyaan terbesarnya, apa itu subhanallah? Itu dulu. Nah, subhanallah ini adalah bacaan yang mengandung makna menepikan segala hal yang tidak terkait dengan sifat-sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada, maaf ya, satu kejadian, satu berita atau apapun yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan itu semua, maka ungkapan yang muncul dari kita adalah kalimat subhanallah. Paham? Nah. Contoh Quran surah kedua ayat 116. Paling kiri, agak sedikit ke tengah. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Benar enggak Allah punya anak? Tidak, bertentangan dengan sifat Allah yang ahad. Bertentangan dengan keagungan Allah. Baik, ditepis itu semua. Nah, ketika ada yang mengatakan Allah punya anak, wa qalu ittakhadallahu walada. Baik, subhanallah, nggak benar itu. Contoh Quran surah 17 ayat pertama.
paling kiri sebelah atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan Isra dan Mi'raj. Baik begitu kembali dikisahkan, tiba-tiba diledek oleh orang-orang kafir pada saat itu. Kata mereka, gila Tuhanmu Muhammad. Bagaimana bisa menjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam balik lagi? Kita aja mau ke sana berbulan-bulan, kamu cuma semalam. Gila Tuhanmu, mustahil. Maka ketika mengatakan sifat-sifat yang tidak baik kepada Allah, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar, dibukalah surah Al-Isra itu dengan kalimat subhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Baik, perhatikan kalimatnya. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Alladzi, kemana? Alladzi itu kata gantinya kembali ke Allah. Bahasa singkatnya subhanallah. Enggak benar itu. Enggak seperti yang kamu bayangkan. Tuhan saya tidak selemah Tuhan-Tuhan kalian. Tuhan saya tidak selemah seperti apa yang kamu sampaikan. Lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Subhanallah. Enggak benar. Jadi kalau Anda menemukan satu paparan atau tampilan segala hal yang menyoal sesuatu tentang Allah bertentangan dengan sifatnya, ucapkan apa? Subhanallah. Awas, ini kadang sering terbalik ini. Kan? Ibu jalan ke puncak, naik ke puncak dingin sampai ke atas. Wah, begitu melihat pemandangannya bagus. Dan masjid ada ta'awun dan macam-macam dan sebagainya. Apa yang ibu ucapkan? Subhanallah. Nah, ada sebetulnya pemaknaan itu. Cuman maksudnya adalah ini pasti yang menciptakan bukan selain Allah. Saya menepis semua ciptaan ini kalau bukan dari selain Allah. Ada yang seperti itu, pemaknaan jauhnya. Tapi kalimat yang paling tepat yang diucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Maknya ta'ajub. Ma artinya ta'ajub. Baik, takjub disingkat, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Takjub, takjub itu dari bahasa Arab, Pak. Bu, dari bahasa Arab. Takjub, takjub. Ta'ajub, takjub, takjub itu kagum artinya dalam bahasa Arab, dari bahasa Arab asalnya. Takjub, ta'ajub, ta'ajub, yang menunjukkan rasa kagum. Jadi kalau Anda ucapkan Masya Allah, ini maksudnya kalimat ini menunjuk pada kekaguman. Sya'a menunjuk pada harapan akan berlangsungnya itu terus, kehendak yang terus berlangsung. Sya'a terus berlangsung, kehendak yang terus berlangsung. Allah musabbib yang menyebabkan itu semua. Seakan-akan Anda katakan ketika tadi saya gambarkan naik ke puncak, dia pemandangan bagus, saya kagum, Sya Allah atas kehendakmu menciptakan ini ya Allah. Jadikan setiap saya datang ke sini selalu indah seperti ini. Itu Masya Allah. Pulang ke rumah, ibu lihat anak sulit diatur, susah, main ini main itu, wah macam-macam. Ibu ucapkan apa? Masya Allah, saya kagum ya Allah dengan kenakalan ini. Teruskan. Ayo terus. Nah, paham ya? Itu diantaranya. Maknya ta'ajub, gitu kan? Masya Allah. Teruskan, ayo teruskan. Gitu, jelas ya? Itu contoh. Jadi subhanallah ini praktek pertamanya adalah kalau benar-benar dilatih untuk diucapkan ya 165 kali minimal dalam sehari. Subhanallah, 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 subhanallah. Lagi zikir fokus pada Allah, dengar ibu-ibu berisik, subhanallah, 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 subhanallah. Terus ada yang bilang sifat Allah begini, subhanallah, subhanallah. Nah, kalimat ini kalau terus dikatakan di lisan, benar konteksnya disebut dengan zikir, mengingat Allah, yang diingat sifat-sifat tadi. Tepikan segala hal yang bertentangan dengan keinginan Allah. Tepikan segala hal yang tidak benar tentang Allah. Tepikan segala hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dikala orang sudah subhanallah, mengalir di lisannya subhanallah 165 kali minimal, masuk dalam dirinya, beredar pada tubuhnya. Begitu masuk ke matanya, maka matanya subhanallah. Dia tidak akan pernah melihat segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bertentangan dengan sifat-sifat dan hukum-hukum Allah. Maka mustahil dia akan melihat gambar-gambar yang tidak disukai oleh Allah. Mata subhanallah tidak akan melihat tayangan-tayangan yang tidak Allah sukai. Mata subhanallah tidak akan pernah melihat maksiat. Lisan subhanallah tidak akan berkata yang buruk, apalagi membenarkan tuduhan yang tidak baik kepada Allah.
Ba'da sholat subhanallah, tapi setelah sholat selesai, zikirnya selesai, dia mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Berarti ada yang tidak masuk kalimat subhanallah ke dalam jiwanya, cuman di lisan saja. Itu yang disebutkan di Quran surah 49 ayat ke-14. Dia cuma nyampe lisan, kalimatnya cuma nyampe lisan, gak nyampe ke hati. Qalatil a'rabu amanna, ada orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad kalian belum serius imannya, belum benar. Walakin qulu aslamna, cukup katakan kami baru berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, cuman kalimat iman itu baru di lisan, belum nyampe ke hati. Karena kalau sudah nyampe ke dalam qalbun, qulub, itu menyebar, disebarkan ke dalam seluruh anggota tubuh. Makanya orang beriman itu kalau benar imannya dilatih dengan amal soleh. Kalimat iman dan amal soleh disandingkan di Quran. Buka Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu wa. Makanya kalau orang sudah beriman itu, imannya akan otomatis menyebar dalam tubuhnya, membimbing tubuhnya untuk beramal soleh. Maka mustahil ada orang beriman beramal salah, mustahil. Pasti soleh. Matanya soleh, tangannya soleh, lisannya soleh, kakinya soleh. Mustahil. Karena itu setiap disebutkan fungsi tubuh kita, dibuka kalimat imannya, untuk menunjukkan bahwa fungsi iman itu mengarahkan pada yang soleh. Mata, saya sering ungkap ini, Quran surah 24 ayat 30, laki-laki, 31 perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sebelum mengatakan yaghuddu min absarihim, palingkan dari pandangan yang buruk, imannya dulu dibuka. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang beriman. Ini untuk yang beriman aja. Kalau yang enggak beriman silahkan bebas. Tapi yang beriman akan beda, imannya akan membimbing matanya untuk melihat yang baik. Di ketika Anda misalnya tak sengaja lewat ada gambar tidak bagus di jalan, nggak benar, itu iman Anda akan otomatis masuk ke mata, palingkan. Ghuddu min absarihim. Dan cepat, saya beriman. Bukan, ya, bukan bergeser, berpaling. Tuh. Lisan juga begitu, Bu. Fungsi lisan itu ketika menyebutkan berpaling dari yang kotor, imannya dulu disebutkan. Quran surah 49 itu ayat 11. Sebelum mengatakan la yaskhar, jangan saling cela, itu imannya dulu disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa punya iman, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling cela ya. Jangan saling cela, Anda bayangkan. Kalau lisan orang benar, ada iman dalam dirinya, iman itu akan naik ke lisannya. Jangan cela. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gosip. Jangan gibah. Jadi begitu muncul acara gosip, Bu, iman masuk ke dalam mata. Kalau di ibu masih ada iman, tuh iman masuk ke mata, palingkan. Tangan refleks, pindahkan acaranya. Selesai. Karena iman itu akan membimbing. Kalau Anda menikmati itu, artinya ada yang lemah dalam imannya. Ada yang lemah. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tutat tuh. Enak banget. Sama. Gibah juga namanya. Tidak nonton tapi jadi pelaku. Paham ya? Nah, bagaimana melatih itu semua supaya otomatis jalan pakai iman, Pak? Kalau pakai iman tuh beda. Antum cari rizki, ya, Senin sampai dengan hari Jumat misalnya bekerja. Bekerjanya pakai iman, itu otomatis akan melangkah pada yang dibenarkan oleh Allah. Otomatis. Nggak akan kepikiran nyari yang haram, Pak. Makanya ketika Allah sebutkan orang beriman cari rizki, kalimat halalnya dibuang. Quran surah kedua ayat 172. Tapi orang-orang biasa itu halalnya disebutkan. Quran surah kedua ayat 168. Di ayat 168 Al-Baqarah 168 paling kanan sebelah bawah yang disebutkan nas, ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan bekerja, cari makan. Dapatkan dengan cara yang halal, legal, dengan cara yang benar. Jangan cari dengan cara yang kotor, baik hukum dunia apalagi akhirat. Thayyiba, dari yang halal ini dapatkan yang terbaik yang kamu butuhkan. Bukan segala yang kamu inginkan mesti dikonsumsi. Tapi ketika menyebutkan orang beriman, halalnya dibuang. Buka ayat 172-nya, paling kiri agak sedikit ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah punya iman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan cari kerja, cari makan. Halalnya dibuang. Yang terbaik yang telah kami siapkan. Kenapa halalnya dibuang? Kata sementara ulama tafsir, karena orang yang punya iman itu imannya akan otomatis membimbing dia pada yang halal. Di mustahil dia cari yang haram karena imannya sudah disebutkan. Jadi kalau ada orang mengaku beriman masih mencari yang haram, itu ada yang salah dengan imannya. Makanya Nabi pernah sampaikan, la yusriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Mustahil orang beriman itu mencuri, saat mencuri ada iman dalam dirinya. Karena baik akan bertemu dengan yang kotor. Gak ada orang mencuri pakai bismillah. Gak ada.
Ambil motornya, ambil. Takut dosa, masjid pakai bismillah dulu. Oh, mustahil. Nggak ada Pak, Bu. Kecuali yang udah mati imannya. Ya, mustahil. Baik dengan buruk gak akan pernah bersanding. Nah, itu poinnya. Pelajar beriman itu tidak mungkin menempuh pelajaran dengan cara yang kotor. Gak akan ada orang beriman nyontek pelajar. Gak akan ada orang beriman menempuh dengan cara yang haram dan sebagainya. Sama, Anda di rumah tangga kalau pakai iman, suami beriman, istri beriman, gak akan jadi yang haram. Ya, maaf, cari kerja gak akan cari yang haram. Sudah ada pasangan yang halal tidak akan milik yang haram. Kalau Anda sering mengingat-ingat di luar yang halal, itu coba camkan, mungkin ada yang haram masuk ke dalam jiwa. Anda sudah mendapatkan pasangan yang halal, tapi masih mengingat hal yang lain yang haram, yang bukan menjadi pasangan Anda. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang haram masuk dalam diri Anda. Paham ya? Baik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melatih itu supaya refleks menjadi sikap dalam diri kita? Inilah dilatih dalam ungkapan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ingat, jadi kalau orang mengucapkan subhanallah itu ingat maknanya. Berapa kali Anda berbuat sesuatu yang tidak subhanallah, melanggar ketentuan Allah? Ingat mata. Di 33 kali itu, begitu diucapkan subhanallah, ingat dosa mata, subhanallah, ingat telinga, subhanallah, ingat lisan. Jangan-jangan selama ini mengerjakan sesuatu yang tidak Allah sukai. Ingat kaki, jangan-jangan dipanggil hayya ala sholah, ayo sholat, tapi kaki masih melangkah pada yang tidak dibenarkan. Mata masih melihat tayangan yang tidak disukai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa Anda simpan sebetulnya, tapi kenapa TV itu masih dinikmati? Kenapa tayangan itu masih disaksikan? Padahal sekarang zamannya sudah hebat. Bisa direkam, bisa ditunda, bisa diputar lagi. Hal yang tidak nampak di TV sekarang bisa dilihat kemudian di YouTube besok. Bisa dilihat kemudian di internet besok. Tapi menariknya, kok bisa pada saat itu masih dilihat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo Ma, yuk sudah mau sholat 5 menit lagi nih. Pak, 5 menit lagi. Oh, ini sudah puncaknya nih Pak. Sebetulnya tukang bubur ini jadi naik haji atau enggak? Oh, liatin tuh kan. Cek. Bayangkan kalau masih seperti itu, ini pesan dari saya. Kalau Anda ada ajakan langsung untuk ibadah dan Anda sedang menikmati sesuatu di luar ibadah, cara paling cepatnya gampang. Bayangkan pada saat itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling gampang. Begitu Anda sedang melihat sesuatu, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar ya, salat nomor 2, ini dulu nomor 1 saya selesaikan. Bayangkan ketika menyaksikan itu Anda diwafatkan oleh Allah. Diwafatkan sedang dalam kondisi tidak merespon seruan adzan. Kalau ada yang ngajak maksiat di kantor, ngajak maksiat, ngajak jalan ke tempat yang tidak bagus, ke tempat yang buruk, ngajak olahraga tapi dengan cara yang tidak bagus, bayangkan diwafatkan seketika. Dan berapa pengkhianatan yang sudah Anda kerjakan? Berkhianat kepada Allah, berkhianat pada pasangan, berkhianat pada macam-macam. Diwafatkan dalam keadaan terhina seperti itu. Sedangkan Anda mengharap surga, Firdaus lagi, sehat. Ya, sudah. Kalau bercanda nggak apa-apa, tapi canda yang menghasilkan manfaat. Kalau canda-canda yang tidak baik kita hindari. Banyak canda-canda dalam suami istri yang bisa berjalan di rumah tangga. Masya Allah. Papa kenapa sih gak pernah ngasih hadiah lagi ke aku selama ini? Dulu sebelum menikah sering ngasih hadiah. Oh, Mama di mana-mana nelayan itu kalau ikannya sudah ketangkap gak ngasih umpan lagi. Tawa-tawa. Malamnya datang dia Bu kamar. Ma aku mau tidur, kenapa pintunya tidak dibuka? Papa, nggak ada nelayan yang tidur dengan ikan. Ayo, terusin. Catat tuh, udah aja. Ya, terusin. Paham ya? Subhanallah, 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 subhanallah. Ayo nelayan, fokus. Subhanallah, subhanallah. Jadi subhanallah masuk ke mata, subhanallah masuk ke telinga, subhanallah masuk ke lisan, subhanallah sampai ke ujung kaki. Makanya kalau sudah masuk ke kaki itu jadi hamba Allah. Jalannya ke yang baik-baik. Quran surah 25 ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan-jalannya tawadhu, dibimbing karena masuk. Kalimat ini masuk ke dalam kaki. Nggak ada angkuh karena nggak disukai oleh Allah. Kalau dijailin orang kata-katanya baik. Inilah subhanallah. Pertanyaannya, dari sekian subhanallah yang diungkapkan itu, berapa yang sudah menjadi sikap dalam kehidupan? 1. Nah,
Ini pernah terjadi kisahnya. Belum ke alhamdulillah, belum ke Allahu akbar, baru subhanallah. Yang pernah maknanya, bukan sekedar kalimatnya, maknanya diamalkan langsung oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, kita paham kisahnya. Nabi Ibrahim berjuang berdakwah dengan situasi yang tidak mudah. Bahkan tantangan pertamanya hadir dalam lingkungan internal keluarganya. Biasanya demikian, kalau di keluarga belum baik, satu jadi baik, hambatan pertama bukan di luar tapi di dalam. Itu penyesuaian. Penyesuaian. Bahkan yang paling dahsyatnya, pembuat patung-patung yang disembah itu, ya, pada saat itu yang bikin azar adalah bapaknya. Ada yang menyebutkan bapak angkat, ada yang menyebutkan bapak kandung dan sebagainya. Terlepas dari semua ya pendapat-pendapat itu, yang bikin adalah orang terdekat di lingkungan keluarganya. Nah, yang menarik adalah, saya mau tanyakan pada Anda, kalau ada orang yang menyembah selain Allah, benar tidak? Kalau ada orang mengatakan Tuhan selain Allah, benar tidak? Baik, maka kalimatnya apa yang diucapkan? Subhanallah. Itu tidak benar. Jadi keyakinan kita ya, itu keimanan kita. Subhanallah, itu tidak benar. Itu tidak benar, itu tidak benar. Nah, makna ini dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim dengan segala resikonya. Dia diserang kemudian oleh keluarganya. Bahkan bapaknya mengatakan, kalau nggak berhenti, saya lempar kamu. Kalau nggak berhenti, saya usir kamu. Ya, mendapatkan tantangan di lingkungannya. Sampai kemudian dibakar. Dengan izin Allah kemudian diberikan mukjizat. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diusir dari kampungnya. Dan tahukah Anda, dalam perjuangan itu beliau didampingi oleh seorang istri yang sangat setia, tapi juga tidak sunyi dari ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya cantik, begitu setia, kemana-mana ditemani, dalam keadaan susah ditemani, suka dan duka ditemani. Yang paling menarik adalah beliau pun diuji. Dimaaf Bu ya, istri Nabi aja diuji. Ibu bukan istri Nabi, nggak pengen diuji. Ibu siapa? Nabi Ibrahim Khalilullah itu kemudian mendapatkan celaan dalam kehidupannya, bahkan gangguan. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, bukan Khalilullah, Anda nggak pengen dicela, Anda siapa? Allah dicela, malaikat dicela, Nabi dicela, Rasul dicela, ulama dicela. Anda Allah bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, ulama juga bukan. Anda nggak pengen dicela. Jadi kalau kita menghadapi kebaikan, pasti akan menghadapi tantangan lawannya langsung, lawannya. Ingat-ingat rumus hidup ini ya. Kalau kita ingat ini dan praktekkan, itu insya Allah akan lebih mudah mengatasi kehidupan. Walaupun awal melangkah itu butuh energi yang kuat seperti pesawat ingin take off di awal mula. Ingat baik-baik. Konsepnya selalu begini. Konsepnya selalu baik akan punya lawan buruk. Kalau dalam Al-Quran ini diilustrasikan, dinamakan dengan takwa, yang ini dinamakan dengan fujur atau nafsu. Jadi setiap ada yang baik, ada lawannya yang buruk. Ini sering saya ungkapkan. Setiap ada takwa, ada nafsu. Bahkan ini 115 kali, ini 115 kali. Misal, teks paling gampang, jujur. Setiap ada jujur, ada lawannya yang buruk. Apa lawannya? Bohong, dusta. Anda mau katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap sifatnya akan ada. Lawan dari dusta, jujur. Nah, dusta ini diciptakan bukan ingin menjadikan orang-orang jadi pendusta, bukan. Tapi untuk melatih kejujuran itu muncul. Sebab kalau nggak ada dusta, bagaimana diketahui jujur? Kalau tidak ada marah, bagaimana diketahui sabar? Kalau tidak ada sombong, bagaimana diketahui tawadhu? Di sifat-sifat ini diciptakan lawannya kotor ini untuk mengetahui yang bersihnya. Sebab ibu itu kalau nyuci, nggak mungkin nyuci kalau nggak ada kotorannya. Mustahil pakaian dicuci kalau nggak kotor. Saya mau tanya ibu kalau nyuci buang bajunya atau kotorannya? Kotorannya, nggak ada ibu-ibu buang bajunya. Mama nyuci dulu ya Pak ya, cuci selesai. Udah selesai mau dipakai, mama mana pakaiannya? Kan sudah mama cuci. Cuci, apa itu cuci? Dibuang Pak sekalian. Nyuci itu buang kotorannya. Kotoran itu dibuat supaya nampak bersihnya. Sebab kalau nggak ada yang kotor, nggak ketahuan bersih. Maka apa yang terjadi? Secara singkat dipraktekkan makna ini. Wa'ataziluhum. Awas, wa'atazilukum. Ini Quran surah 19 ayat 48. Wa ma tad'una min dunillahi. Baik, aku akan berlepas diri. Gak apa-apa aku diusir, gak ada masalah. Tidak apa-apa aku tidak berinteraksi dengan kalian, tidak ada masalah.
Lebih baik itu aku korbankan dibandingkan aku menjauh dari ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat subhanallah dipraktekkan dalam kehidupannya. Ketika dipraktekkan gak ada masalah, gak ada masalah. Ya, aku terpisah dari kalian sekarang, mungkin Allah akan datangkan keluarga yang terbaik setelah ini. Mungkin Allah akan datangkan orang-orang terbaik setelah ini. Atau mungkin aku akan berpindah sementara dan kembali kepada kalian setelah kalian kemudian menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Seperti Nabi meninggalkan Mekah untuk kembali ke Mekah dan bertemu dengan orang-orang yang telah beriman. Yang paling menarik, ketika semuanya dikatakan oleh beliau, komitmen dengan kalimat subhanallahnya, aku berpisah dengan kalian, aku tinggalkan seruan-seruan kalian, dan sekarang aku akan bermohon kepada Rabbi. Rabbi. Yang paling indah adalah, Masya Allah, asa an la yakuna bidu'ai Rabbi syaqiyya. Aku yakin, ini yang paling hebat, aku yakin dengan aku berdoa kepada Allah Rabbku, Allah pasti tidak akan mengecewakan aku. Kok bisa kalimat subhanallah disandingkan dengan doa? Nih, subhanallah, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, apa yang kalian yakini, apa yang kalian nilai tentang sifat-sifat Allah. Kalian menyembah bukan kepada Allah, kalian bermohon bukan kepada Allah, kalian menepikan sifat-sifat Allah. Subhanallah, aku berlepas diri dari semua itu. Aku hanya akan kembali kepada Allah, dan aku yakin kalau aku bermohon kepada Allah tidak akan pernah dikecewakan. Kok bisa kalimat ini, makna dari subhanallah, disandingkan dengan doa? Ketika beliau mengatakan itu semua dan berlepas dari semua itu, menerapkan sifat subhanallah, apa yang terjadi? Buka ayat 49-nya. Walamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wahabna lahu Ishaq. Masya Allah. Ketika kalimat itu betul-betul dipraktekkan dan beliau menghadapi segala tantangannya, cemoohan, usiran, macam-macam dan sebagainya, ketika semua itu dipraktikkan, maka kami anugerahkan dengan mengabulkan doa yang diharapkan itu. Istrinya akan mengandung, bahkan kemudian akan terlahir, namanya langsung kami anugerahkan Ishaq. Pertanyaan saya, Ishaq itu putranya siapa? Jelas Nabi Ibrahim. Jelas Nabi Ibrahim. Dari istrinya siapa? Sayyidah Sarah alaihissalam. Sarah. Baik, Sarah itu divonis secara medis tidak mungkin punya keturunan. Kenapa? Sederhana, secara medis maaf, divonis sudah menopause dan mandul, nggak mungkin punya keturunan. Tapi ketika kalimat ini dipraktekkan dalam kehidupan, wahabna lahu Ishaq, kami kabulkan, dia akan mengandung, melahirkan anak yang langsung diberi nama dengan Ishaq. Di Quran surah 51 disebutkan gulamun alim. Gulamun alim itu ya, abasyarnahu begulamin alim. Gulamin alim, anak yang cerdas. Di kalau Ismail alaihissalam gulamun halim, cerdas dan merasakan bagaimana beban kerja ayahnya. Kalau Ishak gulamun alim, cerdas dan jenius. Kenapa disebut jenius cerdas? Karena akan menghadapi masyarakat, umat-umat yang cerdas tapi kebelinger, golongan Yahudi dan seterusnya itu. Paham? Nah, yang paling menarik, kalimat pengabulan doa sampai kemudian akan lahirnya Ishak, lahir dari rahim seorang perempuan yang secara medis divonis tidak mungkin punya keturunan. Kapan itu terjadi? Ketika ada kalimat ini, subhanallah, yang maknanya dipraktikkan dalam kehidupan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi. Ketika kalimat itu dipraktikkan, dia tinggalkan segala hal yang tidak terkait dengan Allah, penyembahan selain Allah ditinggalkan, kehidupan itu ditinggalkan, sifat-sifat buruk ditinggalkan. Wahabna lahu Ishaq. Kami anugerahkan Ishak. Bahkan hebatnya, setelah Ishak nanti akan muncul yang lain lagi. Ada Yakub, setelah Yakub ada Yusuf, setelah Yusuf ada terus sampai dengan ke bawahnya. Tuh. Poinnya bukan sekedar faktor keturunan semata, tapi kalau Anda benar-benar mendekat kepada Allah, menjauhi segala hal yang tidak terkait dengan Allah, dekat dengan Allah, maka apa yang mustahil bagi Allah? Rizki? Bukankah keturunan gambaran dari rizki? Keturunan itu rizki, Pak. Dan bagian lain dari rizki itu, maaf, materi itu rizki. Ya, saya turunkan ayatnya kalau nggak percaya. Bismillah. Jazakallah khair. Semoga Allah muliakan antum dan kedua orang tua antum. Baik. Fokus ini. 1 Quran surah ke-3 ayat 37. Ditafsir dengan Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Kemudian diturunkan dengan Quran surah ke-65 ayat ke akhir ayat kedua sampai ayat ketiga. Awal ayat ketiga. Lihat. Saya tanya pada antum, tadi Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan rezeki apa? Keturunan. Ishak ya namanya? Keturunan. Keturunan ini bagian dari rezeki. Nah, di rezeki ini anugerah besarnya
Di antara turunan-turunannya, bentuknya bisa keturunan. Bentuknya, dari mana taunya rizki berupa keturunan? Quran surat 3 ayat 37 sampai 38, 39. Ketika Maryam alaihissalam sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mihrabnya tiba-tiba datang anugerah berlimpah. Makanan ada, makanan turunkan. Nabi Zakaria ngasih makanannya. Begitu dibuka pintunya, setiap dibuka sudah ada makanan, sudah ada pakaiannya, sudah ada semua kebutuhannya. Begitu kemudian beliau melihat itu semua, merasa aneh dengan itu semua. Saya yang ngantarkan, saya pegang kunci pintunya, tapi kenapa sebelum saya masuk sudah ada di situ? Bertanya, ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Kan aku yang antarkan. Kenapa saat aku belum masuk sudah ada di sini? Siapa yang antarkan? Qalat huwa min indillah. Ia berkata, paman ini semua dari Allah. Belum selesai kalimatnya. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sungguh Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Rizki pada Maryam berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan. Nabi Zakaria melihat, oh kalau begitu saya pun bisa mendapati itu dari karunia Allah yang tanpa batas. Salat di mihrab itu, berdoa di mihrabnya. Begitu berdoa dalam salatnya minta rizki. Apa bentuknya? Keturunan. Ayat 38. Hudalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyyah keturunan. Innaka sami'ud du'a. Turun jawaban. Fanadatsul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Yahya, istrimu akan mengandung, melahirkan seorang bayi namanya Yahya. Jadi keturunan itu bagian dari rizki. Bagaimana cara meraih rizki dari keturunan ini? Di antara amalannya apa tadi? Zikir. Prakteknya meninggalkan segala hal yang tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau ada misalnya divonis Anda secara medis, gak mungkin ini punya keturunan, gak mungkin begini, gak mungkin begitu, dekati Allah yang tidak punya batas dan tidak punya kemungkinan yang lainnya. Menurut manusia itu gak mustahil, ini gak bisa, tidak. Dekati. Cuma pendekatan itu bukan dengan kalimat lafaz saja, buktikan dengan keseharian. Ya Allah, bismillah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah itu robah pola hidupnya. Tinggalkan segala hal yang tidak disukai oleh Allah. Yang haram tinggalkan, yang ini tinggalkan. Kata-kata tidak baik tinggalkan. Dekati. Itu namanya berikhtiar dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Itu yang disebutkan di Quran surah kelima ayat 35 itu paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya, awas, hati-hati. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan cari wasilah untuk memohon kepada Allah dengan amal-amal soleh Anda. Jikalau Anda berzikir baik, dipraktekkan dengan amal soleh, lantas Anda berdoa, maka amal soleh itu akan mempercepat jawaban dari doa yang Anda kemudian harapkan itu. Banyak Pak Bu. Tapi bukan cuma sekedar, bukan cuma sekedar terkait dengan rizki keturunan. Ada makanan, bisa dalam arti makanan mencari, bisa pekerjaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu rizki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pakaian, pekerjaan, ketenangan itu rizki Pak. Buat apa? Kaya, iya kaya tapi gelisah terus kan gak enak. Coba ibu pilih deh, ibu ya, pilih kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Sudah. Jadi sebetulnya bacaan-bacaan ini bukan sekedar bacaan biasa, tapi wasilah. Ya, wabtaghu ilaihil wasilah, cari wasilah. Minta, bismillah, mohonkan. Paham sini? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika Anda benar mengucapkan kalimat ini, maka buktikan lewat keseharian, praktekkan. Mohonkan kepada Allah kebaikan. Kalau itu benar dilakukan, maka hasilnya akan muncul. Jadi. Demi Allah saya katakan, kalau sedang dalam kesulitan, ini ada konsep dalam hadisnya sahih bahkan di Al-Bukhari, panjang sekali riwayatnya. Kalau sedang dalam kesulitan yang sangat sulit sekali, coba berikhtiar dengan amal soleh. Ya, amal soleh itu bisa dengan tenaga masjid Pak, bantu-bantu apa aja, bersihkan misalnya macam-macam. Bisa dengan harta benda, sedekah dan sebagainya. Nanti saat terhimpit dengan kesulitan yang nyata, sulit dilepaskan dari itu semua, amal soleh itu bisa jadi ikhtiar, wasilah membebaskan Anda dari kesulitan yang beneran. Seperti 3 orang pernah terjebak dalam satu gua, sedang jalan hujan, tiba-tiba kemudian dia berlindung di gua, masuk ke gua. Dalam hujan itulah sebelum reda itu,
batu menggelinding, batu besar menutup pintu guanya, ketutup semua, tidak bisa keluar. Tenaga sudah dikeluarkan, tak mampu keluar. Maka bersepakat ketiganya dengan satu usulan dari seorang di antara mereka, ayo kita mohon kepada Allah, tenaga kita sudah tidak bisa. Tidak bisa. Minta kepada yang maha bisa. Maka mereka bermohon sepakat dengan amal soleh mereka. Satu bermohon kepada Allah, ya Allah, saya ini seorang pengusaha, ya saya punya karyawan saya berikan gajinya, sampai saat gajian satu orang di antara mereka, ya Allah, tidak sempat datang. Lalu saya simpankan gajinya itu. Semakin lama kau berhari-hari, pekan-pekan, bulan-bulan, sampai tahun-tahun gak datang, saya khawatir nilainya berkurang. Karena berganti tahun nilainya hampir gak ada. Dulu 10.000 besar sekali, sekarang apa nilainya? Orang sekarang beli tempe aja $1, ya kan? Pak beli tempe Pak, berapa? $1. Masya Allah 15.000. Ya, jadi nilainya naik, jumlahnya membesar tapi nilainya berkurang. Maka dia berpikir, karena seorang pengusaha, dipraktekkan cara berpikirnya. Apa itu? Diinvestasikan. Investasikan, belikan kambing jadi banyak, bahkan lebih banyak daripada kambing tuannya. Satu kali setelah banyak itu, datanglah pegawai ini ingin menagih kemudian gajinya. Datang, Tuan, gaji saya belum diberikan, saya datang. Kata tuannya, tuh gaji kamu, menunjuk pada peternakan. Kata yang tadi, karyawannya, jangan bercanda. Kata dia, saya tidak bercanda. Saat kamu tidak datang itu, saya khawatir nilainya berkurang. Saya belikan satu kambing, kemudian dia menyebar sampai sebanyak ini sekarang. Itu punya kamu sekarang, silahkan ambil seluruhnya. Itu hak kamu, Masya Allah. Lalu dia mengambil seluruhnya tanpa menyisakan sedikit pun untukku. Dia mengambil seluruhnya tanpa menyisakan sedikit pun untukku. Diambil aja. Nggak punya perasaan, apa nggak ada nih, ya rasa terima kasih misalnya, atau yang tidak. Nggak ada kalimat itu, nggak ada macam-macam. Ambil semuanya. Begitu dia ambil, Masya Allah, dalam keadaan terhimpit itu dia bermohon kepada Allah, ya Allah, jika itu memang amal soleh yang engkau nilai baik, yang faidahnya bisa membebaskan kami dari kungkungan batu ini, mohon bebaskan kami dari itu semua. Begitu selesai berdoa, ikhtiar didorong itu bergeser. Tapi belum mampu semuanya keluar. Yang satu lagi mengatakan, ya Allah, aku punya seorang ibu, aku berbakti kepadanya sampai aku pun tidak menyentuh makanan, minuman, bahkan susu sebelum ia meminumnya. Sepulang aku dari pekerjaan, keluar aku bekerja, pulang ke rumah, ini bahasa kita sekarang lah, pulang ke rumah, aku dapati ibuku tertidur. Sementara, awas, ini yang paling indah, susu itu belum sempat diminumnya sebelum tidur. Dan aku tak berani meminumnya. Maka aku tunggu ibuku di sampingnya saat ia tertidur dengan memegang bejana susu itu. Dipegang terus, kan? Tak berani aku membangunkannya, khawatir mengganggunya. Maka tatkala ia bangun, Masya Allah, dia tidak pernah bertanya kepada aku berapa lama kamu memegang susu itu. Dia langsung mengatakan, nah, mama belum minum susu ya? Bahasa kita. Maka aku tuangkan dengan penuh pengabdian. Aku berikan kepada ibunda aku sampai minum dengan nyaman. Lalu aku bertahan dengan itu semua, lalu aku baru minum dari situ. Yang paling hebat, sampai aku kemudian tidak pernah mengatakan bahwa aku telah memegang lama tempat susu itu, sebagai bakti pada ibundaku. Ya Allah, kalau itu menjadi bagian yang kau nilai sebagai pahala kebaikan, bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Bangun lagi, dorong lagi, bergeser, tapi tidak mampu keluar. Yang ketiga mengatakan, ya Arab, aku dulu seorang rentenir. Sampai aku pinjamkan segala halnya, sampai satu kali aku tertarik dengan anak keponakan, anak dari saudaraku, keponakanku, cantik dan sebagainya, dia ditaksir oleh banyak orang. Aku kemudian melamar kepada saudaraku tapi tidak diberikannya, sampai kemudian dia terjebak utang kepadaku dengan sedemikian besar, sampai datanglah anak gadis itu kepadaku mengatakan, tolong paman bebaskan ayahku, bebaskan dari kungkungan hutang itu. Aku katakan kepadanya, aku akan bebaskan seluruhnya kalau engkau mau bergaul denganku malam ini. Maka anak gadis itu dengan mengisak tangis mengiba untuk membebaskan ayahandanya, dia menyetujui itu semua. Pada malam itu terjadi saat aku ingin menggaulinya, keluar dari lisannya berkata, paman, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tangisannya. Maka tiba-tiba kalimat itu menggetarkan jiwaku, ada rasa takut dalam jiwaku, tinggalkan semua perbuatan itu dan bertobat kepadamu. Sejak saat itu tinggalkan dunia maksiat dan mendekat kepadamu. Kalau dengan semua hal yang aku kerjakan itu membuat aku mendapat amal soleh dan layak mendapatkan perlindunganmu, mohon ya Allah bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Didorong kata ketiganya, saat didorong itu menggelindinglah batu itu dan keluar ketiganya dari kungkungan batu tadi, bebas. Nah, ini hanya gambaran kisah yang ditampilkan, bukan untuk sekedar dongeng yang dibacakan, tapi itu praktek dari ayat yang tertuliskan pada ayat yang kita saksikan dalam hidup keseharian.